Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang ya di podcast New Priuk Talks, podcast yang mengangkat kisah-kisah inspiratif dari dunia koperasi dan bisnis digital. Di episode kali ini, kita akan membahas pertanyaan penting. Bisakah koperasi pekerja disebut sebagai startup? Dan jika bisa, model bisnis apa yang digunakan? Podcast ini adalah bagian dari ujian tengah semester saya dan mata kuliah Islamic Business, Fintech, dan Startup Management. Hari ini kita kedatangan dua narasumber luar biasa, pendiri dari Koperasi Pekerja New Priuk Bersatu. Mari kita sambut Bang DJ dan Mas Eka. Apa kabar Bang DJ dan Mas Eka? Baik Pak Maman, baik. Sehat selalu. Alhamdulillah, Pak Mahmud, terima kasih sudah mengundang kami dalam podcastnya. Kita sharing santai aja ya. Nih, aktivitas Bang DJ sebagai apa nih? Kerja di mana? Latar belakangnya apa? Udah menikah belum? Ya kan? Baik Pak Maman, aktivitas saya itu sebagai quite keren di New Priuk. Jadi kita bekerja di New Priuk kesehariannya, terus kita juga punya komunitas di koperasi itu Pak Maman. Ya, kalau saya, Pak Maman, sebagai apa? Selain pekerja Pelabuhan New Priuk, saya juga sebagai salah satu pengurus di koperasi New Priuk ini sebagai sekretaris dan administrasi. Oke, kita mulai dari awal dulu ya nih. Bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya Koperasi New Priuk Bersatu? Dulu kan kita tahu dulu awal mula berdirinya koperasi merintis ya. Jadi mulai dari pendanaan dikumpulkan, terus didaftarkan. Nah, boleh nggak cerita dulu awal mulanya tuh, bisa diceritakan berdiri New Priuk Bersatu itu gimana? Mungkin Bang Ijo dulu boleh sharing kan? Oke, baik Pak Maman. Mungkin awal mula itu dari keresahan kami dan tim pengurus sebagai pekerja. Jadi banyak pekerja di sini kesulitan mengakses untuk pembiayaan yang adil dan sesuai prinsip syariah. Itu sih. Banyak juga teman-teman kita yang mungkin kalau bisa dibilang banyak kasus terjerat oleh tingginya margin pinjaman online. Nah, tergerak dari situ kita dan pengurus lainnya ingin mewujudkan koperasi yang bisa membantu mereka-mereka semua. Iya, betul, Bang DJ. Waktu itu kita belum punya koperasi yang benar-benar aktif dan transparan. Jadi kami coba bangun dari bawah. Kita kumpulkan tim kecil, mulai dari sistem keanggotaan, simpanan wajib, pengelolaan kas yang akuntabel. Pelan-pelan lah kita kembangkan layanan digital juga. Kira-kira begitu, Pak Maman. Sudah terdaftar legal belum sih koperasi ini? Ada advisornya nggak? Kalau misalkan bisa diceritain lagi, gimana cerita awal mulanya dulu tuh? Kemana? Ke Dinas Koperasi Priuk ya dulu awal-awal itu ya, untuk mendaftarkannya. Iya, untuk awalan dulu kita belajar dengan pembina kita di wali kota dulu di daerah Tanjung Priuk. Jadi kita ke dinas koperasi untuk mendapatkan bimbingan lah, gimana cara membangun koperasi, gimana cara kita bikin koperasi yang sehat dan terus berjalan, Pak Maman. Mungkin masih ada tambahan? Iya, kami dalam membangun koperasi, kami didampingi oleh Kementerian Koperasian dalam hal ini di Dinas Koperasi yang ada di Wali Kota Jakarta Utara. Kami sudah melakukan diskusi dengan beliau-beliau dalam hal membangun dan membentuk koperasi secara legal di awal seperti itu.
koperasi pekerja ini bisa disebut startup. Bisa disebut startup. Nah, ini menarik nih. Secara hukum koperasi ini kan jelas beda dengan startup. Tapi secara semangat dan pendekatan, apakah menurut Bang DJ dan Mas Eka koperasi ini bisa disebut startup? Nah, bagaimana menurut Mas Eka? Kalau kita bicara sebagai startup, sebagai organisasi yang sedang tumbuh dan mengandalkan inovasi serta teknologi, maka koperasi pekerja ini bisa masuk kategori itu. Kita juga dalam tahap awal belum besar, masih terus melakukan literasi sistem. Ya benar kata Mas Eka, Pak Maman. Jadi kita bukan hanya koperasi yang memang statis ya, jadi kayak hanya nggak berkembang. Jadi untuk awalan kita bisa dibilang startup, kita punya rencana ke depan yang nantinya mungkin digitalisasi, kita pakai teknologi canggih, jadi memudahkan seluruh anggota ataupun masyarakat yang akan bisa mendapatkan manfaat dari koperasi kita sendiri, Pak Maman. Jadi berupa mungkin web ataupun aplikasi yang gampang diakses nantinya. Mungkin Mas Eka juga bisa menunjukkan kayak kita udah ngebangun web dan di situ sudah jelas ada profil kita, ada apa saja yang kita jual atau kita informasi-informasi yang dibutuhkan anggota, itu Pak Maman. Bisa ditampilkan webnya untuk bisa kita lihat dan sedikit dijelaskan agar bisa kita pelajari dan kita lihat validitasnya. Bisa. Ya. Oke, saya screen ya. Kira-kira seperti ini web Opkar New Priok ya Pak Maman ya. Di sini bisa kita lihat profil Koperasi Karyawan Sejahtera New Priok ya. Sedikit saya jelaskan ya untuk profil Koperasi Karyawan Sejahtera New Priok ya. Ini merupakan lembaga ekonomi yang berada di lingkungan pekerja NPCT One yang beranggotakan karyawan PT NPCT One. Kita sudah mendaftarkan koperasi ini pada tanggal 30 Juli serta telah berbadan hukum nomor 104 tanggal 28 Agustus 2003 sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Kopar itu menjadi pengawas, pengurus, dan anggotanya. Dalam hal ini karyawannya NPCT One itu sendiri. Dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi pada prinsipnya berdirinya Koperasi Karyawan Sejahtera New Priok untuk meningkatkan kualitas hidup melalui 4 nilai-nilai koperasi, yaitu pendidikan, swadaya, kekeluargaan, dan inovasi, Pak Maman. Jadi di sini pendidikan itu seperti membangun pola hidup benar dan sehat, berpikir positif, perencanaan, hidup jangka panjang, mandiri, jujur, tekun, budaya menabung, berhemat, dan tidak konsumtif. Lanjut yang kedua itu swadaya. Bersama-sama memupuk modal dari anggota, dikelola oleh anggota dan hasil usaha untuk anggota. Di sini kita belajar untuk mengelola semua sumber daya dari anggota untuk anggota, bahkan bisa ke masyarakat luas, dan nanti hasilnya pun juga bisa dirasakan kepada anggota. Yang ketiga, kekeluargaan. Saling peduli, tidak mementingkan diri sendiri, setia kawan, perasaan senasib, berjuang untuk kepentingan bersama, saling percaya dan bekerja sama. Di sini koperasi tersebut itu menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan yang saling terbuka. Nantinya kita bisa merasakan ketika untung bersama, rugi bersama, bahkan kita bisa bekerja bersama-sama dengan transparan dan jelas. Nah, pada prinsip-prinsip yang terakhir ini ada di inovasi, menciptakan produk dan pelayanan yang memiliki daya tarik dan daya saing untuk menjawab kebutuhan anggota sehingga koperasi semakin berkembang dan dicintai anggotanya. Nah, inovasi di sini bisa mencakup sebagai pertama digitalisasi, kedua kita bisa menciptakan produk-produk dan atau pelayanan yang dibutuhkan masyarakat luas. Misalkan produk yang kita ciptakan itu kebutuhan masyarakat seperti bahan pokok, kendaraan, bahkan mungkin kita bisa juga menyediakan pelayanan atau jasa yang nantinya anggota ataupun masyarakat luas dapat
dapat menggunakan jasa kita. Jadi dari keempat itu, nilai-nilai tersebut yang kita pegang teguh untuk menjalankan koperasi ini dengan pedoman-pedoman tersebut dan dapat berinovasi lebih baik serta bermanfaat untuk anggota dan masyarakat luas. Oke, terima kasih atas penjelasan profil company tadi ya, menarik dan semoga itu bisa dijalankan sukses dan lancar ya. Kita masuk ke segmen berikutnya ya. Dari mata kuliah saya itu kan ada startup itu sering diasosiasikan dengan model bisnis tertentu. Nah, model bisnis apa yang digunakan oleh koperasi New Priok Bersatu ini? Apakah bisa disesuaikan dengan model-model digital seperti yang biasa digunakan di startup? Oke, Mas Eka, bisa di-sharingkan? Kalau kita lihat perkembangan koperasi saat ini, khususnya koperasi pekerja, sebenarnya model bisnis kita mengarah ke ekosistem model. Artinya koperasi bukan hanya tempat simpan pinjam, tapi menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri bagi anggotanya. Di dalamnya ada pembiayaan, distribusi kebutuhan pokok, pelatihan, hingga potensi penjualan produk UMKM anggota. Ya begitu kira-kira. Jadi kita ingin koperasi ini kita buat atau kita rancang agar koperasi ini kita jadi pusat dari berbagai aktivitas ekonomi anggota khususnya. Nah, misal kita mempunyai rencana itu seperti kayak marketplace. Jadi semua bisa akses walaupun mereka itu bukan anggota. Jadi anggota kita bisa menjual bisnisnya melalui marketplace tersebut dan bisa dibeli anggota ataupun masyarakat luas, Pak Maman. Nah, kita juga sedang mengembangkan sistem langganan atau subscription model gitu, Pak Maman. Jadi anggota bisa berlangganan dalam program, misalkan pembiayaan atau pembayaran, contohnya dalam rumah tangga itu jadi bisa berulang menggunakan sistem tersebut, Pak Maman. Ya, ada dua model ya yang terlihat ya, ada ekosistem model sama subscription model. Jadi anggota bisa berlangganan program pembiayaan, pelatihan, bahkan diskon belanja di warung koperasi gitu ya. Jadi terus ada nggak sih koneksi untuk bisa membuka marketplace model gitu? Jadi di mana konsumen-konsumen di luar koperasi itu bisa terhubung di koperasi pekerja. Jadi mereka bisa menggunakan fasilitas koperasi pekerja untuk kebutuhan mereka. Contoh kayak Gojek atau Grab itu bisa membeli beberapa produk di aplikasi mereka gitu. Nah, kita juga emang menuju ke arah marketplace model, di mana koperasi menjadi platform digital yang mempertemukan pelaku usaha, anggota, dengan konsumen yang lainnya. Serta maksudnya semua ini kita digitalisasi secara bertahap. Intinya kita ambil pendekatan startup dalam pengembangan layanan yang fleksibel, berbasis komunitas, dan terus berinovasi. Betul juga, Pak Maman. Jadi yang penting model bisnis kita itu tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan tidak kita bisa hilangkan juga prinsip-prinsip dasar koperasi, Pak Maman. Nah, memang seperti startup kita masih terus berkembang dan kita harus beradaptasi dengan teknologi yang semakin canggih dan digitalisasi yang semakin gencar. Jadi fokus kita itu pertama mungkin kebutuhan masyarakat kita dan kebutuhan anggota kita yang benar-benar nyata yang mereka butuhkan pada setiap harinya atau setiap bulannya. Jadi tanpa ribet ataupun sulit mendapatkan. Jadi kita akan membangun sebuah sistem yang memudahkan seluruh anggota kita ataupun masyarakat luas. Begitu, Pak Maman. oke. Kalau unsur fintech dalam koperasi kita bicara tentu nggak lepas dari digitalisasi. Kira-kira unsur fintech apa yang sudah atau sedang dikembangkan nih? Nah, coba
Menarik nih unsur Ya. fintech di koperasi karena ini kan sistem keuangan yang pasti fasilitasnya bisa memenuhi kebutuhan anggota. Coba gimana? Ya, kalau kalau bicara fintech ya, kita sudah mulai bangun website sederhana sih sebagai pusat informasi dan transparansi laporan keuangan. Kita juga gunakan sistem kas digital internal dan kami sudah sedang merancang fitur-fitur elektronik pembiayaan syariah. Nanti anggota bisa melakukan transaksi di aplikasi tersebut. Bisa sedikit saya tampilkan aplikasi yang sedang kami kembangkan. Di sini kita melakukan yang namanya transparansi laporan keuangan ya untuk para anggota. Jadi semua informasi tercantum di sini jelas dan ini bisa diakses ke seluruh anggota yang sudah terdaftar. Hanya melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum akses ke aplikasi ini. Kira-kira begitu tampilannya seperti ini. Oke, Mas Eka, tahan dulu ya. Jadi gini Pak Maman, saya tambahin sedikit. Jadi selain kita mempunyai web tadi, web itu seperti bisa masyarakat akses. Jadi web itu sifatnya luas. Jadi bisa masyarakat mengakses. Kalau untuk ini, jadi kita khusus anggota Pak Maman. Ini jadi semua simpanan anggota, aktivasi anggota, aktivitas anggota, bahkan laporan pun semua ada di sini. Di situ ada tuh ada bisnis, ada laporan dan ada profil anggota tersebut. Jadi nanti di fitur bisnis itu nanti kita tampilkan apapun yang anggota butuhkan, kayak misalkan tadi saya contohkan bulanan mereka, kebutuhan pokok ya kan, ataupun pembiayaan semua ada di fitur bisnis. Jadi anggota bisa mengajukan tanpa harus tatap muka kepada pengurus. Jadi mereka bisa mengajukan nih dari rumah, dari manapun melalui aplikasi ini Pak Maman. Jadi kita tetap terus berkembang, digitalisasi tetap jalan. Jadi tetap kita menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Jadi tidak ada yang kita beratkan kepada anggota ataupun masyarakat luas. Begitu Pak Maman. Jadi ini fasilitas untuk para anggota nanti ya. Jadi mereka lebih kepada dengan praktis ya, menggunakan handphone aja mereka udah bisa gunakan aplikasi ini ya. Sesuai dengan nilai-nilai Islam, koperasi ini juga berupaya menjalankan operasionalnya secara syariah. Nah, bisa diceritakan sejauh mana penerapan prinsip-prinsip syariah di koperasi pekerja ini? Itu gimana dari Bang DJ dulu? Enggak, silakan. Oke Pak Maman, baik. Ya, jadi jujur saja kita juga pasti belajar Pak Maman. Kita tahu pentingnya sistem keuangan yang syariah, yang jadi kita coba terapkan pelan-pelan, yang nantinya itu kita akan lebih kuat. Intinya kita ingin kegiatan koperasi ini jauh dari kata riba, transparan, ataupun apa ya, kalau bisa dibilang ada denda, ada sita, itu kita tidak mau. Jadi kita sifatnya memang ke ekonomi syariah yang adil buat semua anggota Pak Maman. Jadi misalnya kalau ada anggota yang butuh pembiayaan, kita nggak pakai sistem bunga, kita kasih tahu sejak dari awal ya. Sejak awal kita tahu berapa total yang harus dibayar dan itu fix, nggak ada yang diubah-ubah. Mirip kayak jual beli dengan margin. Cuma kami belum pakai istilah akad secara formal karena masih belajar. Kita masih tetap tahap belajar dengan beberapa ustadz, ikut pelatihan syariah gitu Pak Maman, dan pelan-pelan kita menyesuaikan dengan sistem ekonomi syariah nantinya akan bisa kita buat yang lebih kuat. Harapannya ke depan itu kita bisa benar-benar pakai sistem tersebut Pak Maman. Sekarang ini kita fokus dulu dengan prinsip dasar perkoperasian yang adil, transparan, tolong-menolong, dan tidak ada unsur merugikan siapapun. Nah, kita juga mulai edukasi ke anggota. Walau sederhana, misalnya kenapa kita nggak pakai denda terlambatan, atau kenapa kita nggak cari untung dari uang gitu, tapi dari jasa. Itu aja dulu kita kuatkan sambil terus belajar.
Menarik ya. Jadi ini masih bertumbuh dan berkembang ya, karena masih panjang perjalanan koperasi ini ya. Tentang panjang perjalanan koperasi ini kita coba mau tahu nih. Tantangan pasti ada, apalagi membangun koperasi pekerja berbasis digital. Bisa diceritakan tentang tantangan terbesar yang dihadapi dan harapan ke depan. Jadi itu tentang visi ke depannya lah, itu gimana? Banyak yang belum paham cara kerja koperasi ini. Jadi kita gencar transparansi. Baik Pak Maman, jadi kalau kita ngomongin tantangan itu sebagai kita tujuan gitu ya. Pasti setiap ada tujuan pasti ada tantangan atau rintangan. Nah, kita perkuat lagi visi kita. Tujuan kita itu apa? Misalkan tujuan kita bermanfaat untuk kalangan banyak, anggota, seluruh, bahkan mungkin suatu saat nanti kita akan dijadikan role model sebagai koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, Pak Maman. Nah, kita akan terus berkembang dan kita akan terus belajar ke depannya supaya koperasi kita akan menjadi role model yang seperti itu, Pak Maman. Oke, luar biasa. Jadi kesimpulannya koperasi pekerja New Priok bersatu meski bukan startup secara legal, tapi memiliki dan pendekatan inovatif, digital dan berbasis solusi. Ya, terima kasih banyak nih Bang DJ dan Mas Eka atas waktunya. Semoga koperasi ini makin berkembang dan bisa jadi kerja lain dan untuk teman, semoga podcast ini bisa menambah pemahaman kita tentang integrasi nilai-nilai Islam, teknologi dan model bisnis kolaboratif dalam dunia nyata. Oke Bang DJ, Mas Eka, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu dan merepotkan ya. Kesempatan ini sangat berharga dan bermanfaat untuk semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya tutup ya. Baik, Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.